Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani rahimakumullah, sesi yang kedua yaitu pembahasan tentang kitab Uqudul Lijain fi Bayani Huquqiz Zaujain, menerangkan tentang akhlak suami istri, kemudian menerangkan tentang hak-hak suami istri yang harus dipenuhi. Kitab yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemarin kita membahas tentang sabdanya Nabi ya, ketika Rasulullah haji umrah ya, umrah wada, ketika di hari Jumat pada saat itu beliau setelah membaca alhamdulillah dan memuji kepada Allah ya, beliau berwasiat supaya kita para suami tidak bosan-bosannya meminta nasihat, meminta wasiat kepada Nabi untuk kebaikan istri. Itu pada zaman sahabat. Jadi Nabi berpesan kepada para sahabat, ayo mintalah wasiat kepadaku supaya kalian bisa baik atau istri kalian bisa menjadi istri yang baik. Loh, kalau kita sekarang kan tidak sezaman sama Nabi, maka bagaimana? Berarti kalau kita bisa mempelajari hadisnya Nabi, perbanyak kita untuk belajar kepada hadis-hadisnya Nabi, membaca hadis-hadisnya Nabi, mengamalkan. Oh, kalau kita tidak bisa sendiri, misalkan tidak ada waktu, berarti kita harus belajar ya, belajar kepada para ulama yang mengkaji tentang ilmu ini, hadisnya Rasulullah yang menata tentang kehidupan suami istri, sehingga istri-istri kita akan menjadi istri yang baik, kita pun juga menjadi suami yang baik untuk istri kita. Kemudian Rasulullah pun juga mengajarkan bahwasanya kita ini harus ashiruhunna bil ma'ruf. Ini dalam Al-Qur'an ya. Bergaulah kamu dengan istri kamu dengan baik. Illa ayyatina bifahishatin mubayyinatin, kecuali ketika seorang istri tersebut melakukan satu hal yang jelek dan terang-terangan dia melakukannya. Jadi kita ini harus tanggung jawab sepenuhnya kepada seorang istri, baik dalam masalah nafkah, kemudian berhubungan baik kepada mereka ya, kemudian ibadah mereka harus kita perhatikan. Kita harus bertanggung jawab, kecuali ketika seorang istri kita itu melakukan sesuatu yang tidak baik. Ainusuzin, artinya ketika dia sedang nusus. Nusus itu dia melalaikan dari kewajiban dia kepada suami ya, melalaikan kewajiban dia kepada suami. Dikatakan dalam kitab fikih, dikatakan termasuk nusus ini begini, biasanya sikap istri kita itu lemah lembut sama kita, karena ada masalah akhirnya istri sudah mulai membentak, kasar. Ini berarti sudah masuk nusus, berubah. Kemudian kalau biasanya ngomongnya aja biasanya dia sudah kasar kok. Kalau dia kasar ya wajar, biasanya seperti itu ya. Biasanya seperti itu, bukan nusus. Biasanya dia melayani suami dengan baik, kok saat itu tidak mau melayani suami, berarti dia nusus. Maka bagaimana nanti kalau mereka itu nusus? Ini kalau kesalahan tersebut bukan karena suami loh ya. Beda kalau suaminya yang salah, kemudian istrinya ngambek, lah ini lain lagi ceritanya. Ini suami tidak salah apa-apa, tiba-tiba istrinya ngambek, nusus. Maka kalau seperti itu Nabi mengajarkan fa'in fa'alna fahjuruhunna fil madhaji. Kalau dia melakukan seperti itu, maka uhjuruhunna, kamu jauhi fil madhaji, di tempat tidurnya, pisah ranjang gitu ya. Jadi kalau istrinya ini sudah mulai bangkang, sudah mulai tidak baik sama suami ya, menuntut lebih,
Padahal tidak ada masalah apa-apa saat itu. Juruhunna fil madhaji. Jauhi tempat tidurnya, pisah ranjang. Ini yang apa namanya? Yang disuruh oleh Nabi hanya ketika fil madhaji saja loh ya. Kalau diskusi tetap, ngomong tetap. Jadi tidak ada diam-diaman, tidak ada. Jadi biasa seperti biasa. Ya tetap ngomong. Kalau misalkan suami butuh apa ya nyuruh. Istrinya butuh apa ya ngomong sama suami. Tapi dalam masalah tempat tidur, nah maaf ya, kita jaga jarak sekarang. Ini yang diajarkan oleh Nabi seperti itu. Fadribuhunna, kalau tidak selesai dengan pelajaran tadi, artinya istrinya tetap malah tambah parah ya. Maka baru boleh seorang suami memukulnya dorban ghairu mubarrih, tapi dengan pukulan yang tidak menyakitkan, bahkan apalagi melukai, dan tidak boleh di bagian wajah atau bagian-bagian yang terlarang. Tidak boleh di situ. Jadi intinya apa sih? Ngasih pelajaran, ngasih pelajaran. Kalau dengan apa namanya itu tadi, dipukul tadi sudah dia ini taat kepada kalian, dalam Al-Qur'an loh ini ya. Fa in ata'nakum fala tabghaw 'alaihinna sabila. Kalau mereka sudah taat kepada kalian para suami, maka janganlah kalian beralasan lain untuk menyakiti mereka. Untuk menyakiti mereka. Nah ini. Jadi kalau misalkan sudah aneh-aneh seperti itu, kemudian dipisah ranjang, kok tetap saja bahkan malah bertambah, boleh memukul tapi dengan syarat tidak menyakiti, tidak melukai. Kalau masih saja seperti itu, ya kamu pilih saja ya. Kalau mungkin tidak bisa dipertahankan, ayo, daripada nanti kalau diteruskan tambah tidak bahagia, dan kita ini punya hak untuk bahagia, terpaksa dipisah ya. Tapi dengan cara yang baik ya. Tadi Islam itu mengajarkan semuanya baik-baik, bukan kasar, bukan dengan cara yang tidak bertanggung jawab. Tanggung jawab. Kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan, kita pisah saja. Kamu nanti juga siapa tahu kamu dapat pengganti yang membahagiakan kamu, dan aku pun juga mendapatkan ganti istri yang taat kepada saya. Mungkin seperti itu lebih baik. Tapi kalau bisa diselesaikan, selesaikan. Kalau sudah dia minta maaf, maafkan. Kalau si istri sudah taat, jangan kamu beralasan lain untuk menyakiti dia. Nah, ini adalah yang diajarkan oleh Allah bahkan dalam Al-Qur'an, dan ini sangat dianjurkan oleh Nabi kepada kita para suami. Kemudian dilanjutkan di sini, innalakum ala nisaikum haqqan wali nisaikum alaikum haqqan fa haqqukum alaihinna alla yuti'na firasyakum man takrahun wala ya'dhanna fi buyutikum liman takrahun. Kemudian dalam khutbahnya tadi Rasulullah mewasiatkan kepada para sahabat, wahai para sahabat, kalian itu mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh istri kalian kepada kalian. Jadi istri kalian itu harus memenuhi hak kalian. Apa itu hak istri untuk dipenuhi kepada suami? Yaitu fahaqqukum alaihinna alla yuti'na firasyakum. Tidak ada yang mewatek firasyakum. Firasyakum itu tempat tidur kalian. Artinya apa? Istri kamu menjaga dirinya supaya tidak selingkuh, supaya tidak memberi kesempatan orang lain untuk masuk kepadanya. Ini kemarin sudah kita terangkan ya, kemarin. Ini sudah ya. Jadi termasuk di medsos itu foto selfie, apalagi sampai buka aurat. Itu berarti seorang istri membuka peluang orang lain untuk tertarik kepadanya. Paham ya ini? Maka ini bukan seperti itu. Suami harus menegur istri kalau istrinya sudah seperti itu.
Karena itu adalah hak istri yang harus dipenuhi oleh suami, dia menjaga kehormatannya. Kemudian wala ya'dhanna fi buyutikum liman takrahun. Tidak boleh bagi seorang istri mengizinkan seseorang untuk masuk rumahnya suami, yaitu orang yang dibenci oleh suami. Siapa itu? Laki-laki lain yang bukan mahramnya, yang ada fitnah nanti bisa menggoda dia. Maka istri itu harus perhatian, harus benar-benar diperhatikan hak ini. Satu, jaga kehormatan. Yang kedua, jangan mengizinkan orang lain yang kira-kira kalau suaminya tahu dia akan marah, jangan sampai dibiarkan mereka masuk rumahnya. Kemudian wa haqquhunna 'alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Kemudian hak kamu yang harus kamu penuhi kepada istri kalian adalah kamu memperbaiki atau memberikan kepada mereka, yaitu baju-baju mereka dan makanan-makanan mereka dan tempat tinggal mereka. Jadi boleh ini bagi si istri menuntut kepada suaminya, mana nafkah hari ini. Jadi begini, dalam fikih dibahas ya, semuanya sudah dibahas. Nafkah seorang istri itu ngikut pada keadaan suami. Paham ya? Kalau mahar itu mengikuti keadaan istri. Istrinya anak kiai, istrinya anak ulama, maharnya berapa? Ada itu. Istrinya orang biasa, maharnya berapa? Ada. Suaminya kaya miskin tidak ngurus, yang penting istrinya itu siapa. Jadi mahar itu sesuai dengan keadaan si istri. Tapi kalau masalah nafkah itu menurut atau sesuai dengan keadaan suami. Suaminya itu mampu, tidak mampu, atau biasa-biasa. Nah, jadi dikatakan dalam Syarah Yakut ini dikatakan seorang suami yang mampu itu adalah seorang suami yang dia penghasilannya itu cukup untuk kebutuhannya perharinya, kemudian juga cukup untuk memberikan nafkah istrinya. Jadi untuk kebutuhannya dia cukup, bahkan lebih, dan kelebihannya itu cukup untuk membiayai istri. Lah istrinya ini kalau bagi suami yang musir atau suami yang kaya, suami yang mampu, itu nafkahnya perharinya 2 mud. 2 mud makanan pokok daerah tersebut. 2 mud itu kalau bayar zakat fitrah itu 1 mud ya. Nggih, 1 mud nggih. 1 mud berapa? 2,7 kilo atau 3 kilo lah gitu aja ya. 3 kilo. Berarti nafkah per hari istri 2 mud berarti 6 kilo. 6 kilo beras. 6 kilo beras itu kalau dikruskan berapa? 1 kilonya berapa? 10 lah, katakan 10 ya, 10.000. Per harinya istri itu 60.000. Ini kalau suaminya mampu, dia punya penghasilan yang cukup untuk kebutuhan dia dan mempunyai uang senilai 2 mud tadi. Maka dikatakan suami tersebut suami yang mampu. Entah itu anaknya orang kaya, anaknya orang miskin, yang istri itu, atau anaknya siapa, yang penting kalau suaminya mampu nafkahnya sekian. Istri boleh menuntut suaminya, mana nafkah saya hari ini. Nah, ini semuanya sudah dituntut. Kemudian seorang suami yang dia itu mempunyai penghasilan tapi hanya cukup untuk dirinya, kemudian ada kelebihannya tapi tidak cukup 2 mud tadi. Berarti hanya cukup 1 mud misalkan. Jadi saya misalkan punya penghasilan cukup untuk diri saya saat itu dan juga diberikan kepada istri tapi kurang dari 2 mud, maka itu dikatakan adalah suami yang pas-pasan, biasa, bukan miskin. Suami yang miskin itu adalah suami yang dia itu punya pendapatan cukup untuk dirinya tapi tidak cukup untuk, tidak punya kelebihan yang diberikan kepada istri, atau pendapatannya itu kurang dari kebutuhannya dia. Misalkan ada seseorang yang dia itu kebutuhannya sehari 50.000, seorang laki-laki, untuk bensin, untuk makan sehari 3 kali dia kerja ya. Nah, kebutuhannya 50.000.
Lah gajinya dia itu misalkan 200.000 per hari. 200.000. Kira-kira dikatakan suami yang mampu enggak? Mampu. Karena kebutuhannya tercukupi, kemudian cukup untuk memberikan nafkah atau 2 mud atau 60.000 kepada istri per hari. Nah, kalau misalkan gajinya itu kebutuhannya dia itu 50.000, kemudian kebutuhan istri 60.000 misalkan. Pendapatannya sehari hanya gajinya itu hanya 75.000, maka dikatakan suami tersebut adalah suami yang biasa. Nah, kemudian kalau dia itu kebutuhannya 50.000, gajinya per hari juga 50.000 atau 50.000 kurang, maka dikatakan suami yang pas-pasan atau yang fakir. Maka nanti nafkahnya kepada istri ya hanya 1 mud ya, 1 mud beras. Nah, ini semuanya. Dan kapan itu mulai istri boleh menuntut kepada suami itu kapan? Setiap hari, mulai keluarnya fajar. Jadi setelah selesai sholat subuh, istri boleh langsung, mana gaji saya hari ini? Makanya suaminya sebelum subuh sudah berangkat kerja kalau gitu. Nah, jadi begitu ya. Lah terserah, kalau ngasihnya tiap hari bisa, tiap minggu bisa. Cuma kalkulasinya seperti itu tadi, semuanya sudah diatur oleh syariat. Cuma begini ya, ini yang perlu diketahui. Memang kalau dalam fikih ini semuanya dihukumi secara dohir. Tapi kita mengetahui seperti itu bukan langsung kita harus amalkan. Artinya apa? Istri saya harus nuntut sekian, bukan. Tapi suami harus, ini suami ya, supaya suami tersebut bisa memaklumi kalau misalkan istrinya marah, istrinya capek kemudian marah sama dia, biar tahu suami, saya ini seharusnya sehari ngasih 60.000 kok, saya tidak mampu seperti itu, ya saya maklumlah kalau istri saya marah karena saya tidak bisa memenuhi kewajiban saya untuk istri, begitu seharusnya. Lah, istri yang baik, istri yang memahami keadaan suami. Suami saya tidak mampu, tidak cukup, tidak apa-apa dah, saya dikasih seadanya saja, walaupun tidak sama seperti itu. Nah, ini yang baik ya. Jadi bukan untuk saling menuntut, bukan, tapi untuk saling memaklumi. Ketika istrinya marah, capek, ngambek, suami maklumilah, saya tidak bisa memenuhi hak saya kepada istri. Ketika suaminya juga berusaha tapi mungkin belum sesuai yang diharapkan, istri juga memaklumi, saya maklumi suami saya sudah berusaha dengan baik tapi kok belum dapat hasil yang seharusnya saya tidak apa-apa dah. Nah, ini yang baik nanti. Nah, jadi itu semuanya sudah diajarkan, sudah diterapkan, dan semuanya sudah ditata dalam masalah syariat Islam. Nanti itu di bab fikih semuanya ada ya, semuanya ada. Dan nanti insya Allah pertemuan akan datang ini ada cerita bagus ya. Bagaimana kalau seorang suami itu sabar menghadapi akhlak istrinya, fadilahnya apa? Kemudian fadilahnya seorang istri menghadapi akhlak suaminya yang mungkin kurang baik. Nanti insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan bacakan sejarah-sejarah itu. Jadi kalau suami yang sabar menghadapi istri itu mendapatkan pahalanya kesabaran Nabi Ayub. Nabi Ayub itu siapa dan apa yang diberikan ujian kepada beliau. Nah, nanti insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan bacakan. Jadi supaya kita lebih bisa bersabar gitu ya menghadapi istri kita, dan istri pun bisa lebih sabar untuk menghadapi suaminya. Wallahu taala alam. Mungkin ada pertanyaan mungkin misalnya. Ada ya. Kita bacakan Fatihah. Fatihah. Ada? Mohon maaf Ustadz,
bagaimana sikap yang sebaiknya diambil wanita jika tahu calon suaminya banyak hutang dan punya kekhawatiran nantinya menyengsarakan istri jika kelak sudah menikah? Apakah harus dipikirkan ulang lagi untuk menikah atau sebagaimana? Jadi begini ya, kok sampai tahu calon suaminya banyak hutangin dari mana ini? Ini yang perlu dipertanyakan. Kemudian begini, kalau dia tahu suaminya banyak hutang, kemudian dia juga harus tahu suaminya hutang itu untuk apa. Kalau memang hutangnya suami itu untuk memenuhi orang tuanya yang sakit, untuk biaya rumah sakit, itu suami bagus itu. Jangan ditinggalkan. Paham ya? Jadi bukan hutangnya yang kita nilai, tapi dia hutang itu untuk apa? Kalau untuk kebaikan, fadhol, lanjutkan, itu lelaki yang bagus. Tapi kalau hutangnya untuk hura-hura, ya ini jangan kamu lanjutkan. Tidak punya hutang pun kalau tahu asal usulnya seperti itu, jangan dilanjutkan, cari yang terbaik. Begitu ya. Jadi bukan masalah hutangnya, tapi hutangnya ini untuk apa? Gitu ya. Hutangnya untuk kebaikan, khair insyaallah. Jangan takut, nanti takut begini-begini. Allah sudah berjanji, fa'ankihul ayyama min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullah min fadlih. Nikahlah. Kalau kalian itu fakir, maka pasti yughnihimullah. Allah akan jadikan kalian menjadi kaya. Cuma ini harus diketahui ya, saya ini sudah 2 tahun menikah kok panggah melarat ya. Saya pernah baca ini, Allah itu tidak akan tergesa-gesa untuk merealisasikan rencananya sebab tergesa-gesanya seorang hamba. Allah pasti akan merealisasikan rencananya sesuai dengan skenarionya, tidak terpengaruh dengan tergesa-gesanya seorang hamba. Semua ada waktunya, semua indah pada waktunya. Berarti apa sih? Sabaro. Sabar intinya. Kita tunggu janjinya Allah. Allah akan jadikan kalian kaya. Ya, pasti itu. Jadi kalau kita yakin, innallaha fi dhanni ana fi dhanni abdi bi, kata Allah, aku ini sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Kita harus sangka baik, insya Allah akan diberikan oleh Allah. Tapi yo kerja ya. Kita sabar tok ndak kerja yo. Ya insya Allah terjadi. Allah qadirun ala kulli syai'. Allah Maha mampu. Tapi kita ikhtiar, dituntut untuk ikhtiar. Mungkin seperti itu. Ada lagi? Satu lagi pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau tanya, bagaimana jika calon suami dan mertua memiliki kebiasaan berbicara kasar ketika marah? Kata-katanya kurang enak didengar, mungkin bisa jadi karena adat daerah tempat tinggalnya. Terima kasih. Ini yang tanya laki-laki atau perempuan? Oh perempuan ya, karena suami, calon suami. Saya yang heran begini loh ya, masih calon itu sudah tahu sedetail itu. Sudah sedetail itu, ya enggak apa-apa lah, enggak apa-apa. Jadi begini ya, kalau memang itu sudah, karena begini, adat daerah itu juga pengaruh ya. Orang Jawa Timur sama Jawa Tengah lain. Jawa Timur, Jawa Tengah lain. Nah, kalau Jawa Timur kasar wajar, memang kebiasaannya seperti itu. Jawa Tengah halus, ya, halus. Dilihat, kalau memang kebiasaannya seperti itu ya, tidak apa-apa. Tapi begini, kalau Anda ini seorang istri yang baik, ya, istri yang baik itu bukan dia mencari kesempurnaan kepada suami, tapi dia yang akan menyempurnakan calon suami. Paham ya? Suami yang baik juga seperti itu. Dia bisa menerima kekurangan istri dan akan menyempurnakan kekurangan istrinya.
Nah, jadi kalau Anda sudah mantap, keluarga setuju, ibadahnya bagus, calon suaminya dilihat pakaiannya juga sopan, akhlaknya sopan, cuma punya kekurangan apa sih? Kadang kalau marah kata-katanya kasar. Ya berarti kan cuma satu kekurangan tapi banyak kelebihan, kan gitu kan? Lah, tugas kamu apa? Kamu benahi itu. Hah? Kamu benahi. Nanti kalau sudah menikah diingatkan dan lain sebagainya. Begitu ya. Jadi ada kalkulasinya. Ini akhlaknya bagus. Oh, cuma kekurangannya cuma ini loh. Kalau marah begini. Dan orang marah kebanyakan ya seperti itu. Tidak ada kalau marah ini dia kromo inggil ya. Ngapunten, tidak ada. Kebanyakan ya seperti itu. Tapi ya dinilai sendiri aja lah, dinilai. Istikharah ya, istikharah. Kalau masih mau menikah, istikharah. Istikharah itu bisa dilakukan siang, waktu duha boleh. Kemudian malam juga bisa. Nanti ada sendiri ya masalah istikharah. Allah taala alam.